Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وقال أيضا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا wala bakaitum katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini tanggal 6 Rabiul Tsani 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita. Sehingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama kembali di majelis ilmu, majelis silaturahmi, dengan sama-sama niat dengan thalabul ilmi dan silaturahmi ini mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju tempat ini atau majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kajian selanjutnya dari kitab Tambihul Ghafilin atau peringatan bagi orang-orang yang lalai, yaitu larangan tertawa. Perlu kita ketahui, tertawa itu memang tidak 100% dilarang dalam Islam. Namun tertawa yang bagaimana yang dilarang dalam Islam? Dalam bahasa Arab tertawa itu adalah dhahkah. Sedangkan tersenyum itu adalah basmah atau tabassum. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah sudah mengingatkan kita, falyadhaku qalilan walyabku katsir. Tertawalah sedikit dan banyaklah menangis. Di sini terkandung makna tertawalah sedikit itu artinya tertawa yang biasa, tidak tertawa terlalu bebas. Dan Allah memerintahkan kita agar banyak menangis, terutama menangis ketika teringat kita dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Dan menangis adalah tangisan yang rasa takut atas adab Allah, siksa Allah yang begitu dahsyat nanti di akhirat. Tuh. Imam Abu Lais As-Samarqindi menceritakan bahwa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, beliau pernah berkata kepada orang-orang Hawariyin, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Ucapan Nabi Isa ini penuh dengan kata ibrah atau tamsil yang maknanya adalah makna majazi, sindiran. Apa kata Nabi Isa? Wahai garam bumi, janganlah kamu merusak, karena sesungguhnya segala sesuatu itu bila rusak maka hanya bisa diobati dengan garam. Ini tamsil. Dan bila garam itu rusak maka tidak ada bisa yang diobati dengan sesuatu. Kemudian kata Nabi Isa, wahai orang-orang Hawariyin, janganlah kamu memungut upah orang yang kamu ajar kecuali sebagaimana yang kamu berikan kepada. Ketahuilah bahwa pada dirimu ada dua sifat kebodohan. Ini nasihat Nabi Isa kepada kaumnya orang-orang Hawariyin. Kebodohan pertama adalah ketika kamu wahai orang-orang Hawariyin tertawa, terbahak-bahak tanpa ada sebab. Tentu tanpa ada sebab yang mengherankan. Yang kedua, kebodohan yang kedua adalah tidur pagi tanpa bangun sholat malam. Tidur pagi tanpa bangun sholat malam. Artinya kalau karena sholat malam kita ngantuk habis sholat subuhnya, itu masih diperbolehkan. Walaupun Rasul juga melarang, memang makruh tidur habis sholat subuh. Dijelaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqindi di sini bahwa yang dimaksud dengan garam bumi itu adalah para ulama. Para ulama diibaratkan, kata Imam Abu Lais As-Samarqindi, adalah sebagai garam bumi. Kenapa demikian? Karena mereka, para ulama itu orang-orang yang memperbaiki akhlak masyarakat, menunjukkan masyarakat kepada jalan menuju akhirat. Itu ulama. Maka apabila para ulama telah meninggalkan jalan yang menuju akhirat, lalu siapa yang akan menunjukkan masyarakat ke jalan yang benar? Siapa yang akan diikuti oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang awam? Sedangkan ulamanya
adalah sudah tidak benar. Siapa yang diikuti? Ini. Jadi apa yang diibaratkan oleh Imam Abu Lais As-Samarkindi itu seolah-olah nyata dalam kehidupan sekarang. Ya. Apalagi zaman sekarang juga cenderungan ya umat ini tidak betul-betul memilih ulama yang betul-betul ulama, tetapi ulama yang justru yang dicari umat sekarang itu ulama yang seolah-olah jadi tontonan, ya, sehingga yang diincar itu adalah ulama-ulama yang bikin seneng, menghibur, yang pada akhirnya melalaikan kita dari akhirat. Tuh. Ya. Mengajar ngaji, mengambil upah sebetulnya tidak jadi masalah, karena fatwa ulama-ulama di Mesir dulu memperbolehkan. Yang terpenting itu tidak dijadikan satu tujuan, apalagi target. Karena zaman sekarang ini ada ulama yang kalau diundang tuh harus, kalau mau sekian tuh, kalau enggak udah jangan, tawar. Tuh. Bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan nabi itu mengajar masyarakat dulu, nggak ada bayarannya nabi. Ya. Lillahi ta'ala, tanpa mengut upah apapun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Kata Allah, katakan Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu atau imbalan apapun pada atas kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, itu kasih sayang itu namanya ya tanda mata, ya, kekeluargaan, seperti itu. Ya, tidak minta imbalan apapun, diboleh, ya, itu. Kemudian dalam ayat yang lain juga berfirman, in ajriya illa 'alallah. Imbalanku tidak lain adalah hanyalah dari Allah. Jadi kalau ada ulama yang ceramah lalu kemudian minta uang, nggak dapat apa-apa dari Allah, cuman dapat itu. Nah kan sayang, cuman dapat bayaran itu. Apalagi sampai negosiasi harga dan sebagainya. Lah, kayak ini kan ibaratnya seperti itu. Ya, mestinya cuman juga mungkin kan kita juga paham lah, ngerti. Kalau dari jauh tuh ukurannya ongkos berapa kan, nah, begitu ya dihitungkan. Tapi jangan sampai ada istilah tawar menawar itu. Berarti kayak ulamanya kayak kerbau aja ditawar-tawar itu nanti kan. Ya, naudzubillah. Selanjutnya yang dimaksud dengan tertawa terbahak-bahak itu hukumnya memang makruh. Tertawa terbahak-bahak itu makruh hukumnya. Dan itu termasuk kebiasaan orang-orang bodoh. Sedangkan yang dimaksud dengan tidur pagi tanpa bangun saat malam adalah tidur pada waktu pagi padahal malam harinya tidak bangun. Wah, kita malam juga tidur kok, habis sholat subuh tidur lagi. Ini yang tidak boleh. Tuh. Dan itu kata Nabi termasuk kebiasaan orang-orang bodoh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, an-naumu fin nahari khumqun. Tidur pada waktu pagi adalah suatu kebodohan, kedunguan. Wa fi awsatihi khulqun. Tidur pada siang hari adalah bagus. Wa fi akhirihi khurqun. Dan tidur pada sore hari adalah suatu kebodohan. Tidur pada sore hari artinya maghrib menjelang isya tidak boleh, asar sampai maghrib juga sama, bahkan menyebabkan gila orang yang tidur antara asar ke maghrib itu dilarang betul. Yang diperbolehkan itu adalah qailulah, tidur menjelang zuhur 10, 11, atau kalau memang ngantuk habis sholat duha lah tidur, ya itu. Atau paling ininya zuhur menuju asar itu masih boleh, habis zuhur. Nah, dengan asar ke sana itu tidak diperbolehkan. Ya. Rasul bersabda dalam hadis, aksiru dzikra hadimil laddat.
Berbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, itu kematian. Qulna, kami para sahabat bertanya, ya, wa ma hadimul laddat, ya Rasul, apakah yang dimaksud sesuatu yang menghilangkan kelezatan itu? Qala al-maut, Rasul bersabda, kematian. Summa kharaja ba'da dzalika marratan, kemudian Rasulullah keluar setelah itu, fa idza qaumun yadhakuna, Rasul melihat kaum yang sedang enak-enak tertawa. Faqala ama walladzi nafsi biyadihi, Rasul bersabda, ingatlah demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Walladzi nafsi biyadihi. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan, katanya. Seandainya kamu mengetahui sebagaimana apa yang aku ketahui, kata Rasul kepada sahabat yang sedang asik tertawa, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasul, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. La dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsir. Summa kharaja aidan, kemudian Rasul keluar kembali. Fa idza qaumun yatahaddatsun, Rasul juga melihat kaum atau sahabat yang sedang ngobrol dan sedang tertawa. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing dan nanti akan kembali dalam keadaan asing. Islam datang asing, kembali lagi asing. Ya kan, aneh. Ya, nantinya tidak usah kita bikin pusing. Sekarang aneh. Dunia ini semakin aneh. Ya, coba bukan rambut aja, gigi yang palsu, sekarang Habib aja banyak yang palsu kan. Ya. Ustadz banyak yang palsu. Nah, itu artinya aneh. Ajarannya semakin aneh-aneh. Tuh. Habib yang mabok, yang judi, banyak dosanya, lebih baik daripada 70 ulama, katanya, kan aneh. Ya, banyak dosa masuk surga. Nah, ini kan aneh-aneh. Datangnya aneh, ya, nanti kembali aneh lagi. Tuh, innal Islam ba'da ghariban wa sa'udun. Fatuba lil ghuraba, lalu kata Rasul, ya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing nanti pada hari kiamat. Sahabat bertanya, siapa yang asing itu ya Rasul? Rasul bersabda, yaitu orang-orang yang apabila masyarakat berada dalam kerusakan, maka orang-orang itu berusaha untuk memperbaikinya. Jadi asing, orang yang berusaha memperbaiki masyarakat yang sedang dalam ini, dia katakan itu orang asing. Mau semua lagi rame-rame begini, kok ini begini, nah asing lah, biarkan, itu yang selamat justru. Yang asing itu, yang dianggap asing oleh orang banyak, itu yang selamat. Ya, biarkan. Nah, itu kan apa-apa kan semua viral. Lagi begini, viralnya begini semua. Lah yang berusaha memperbaiki itulah orang yang selamat. Tuh. Karena itu ini yang diingatkan oleh tuh. Kemudian pesan Yahya bin Mu'ad Ar-Raji berkata, ada 4 macam perbuatan yang tidak akan bisa menjadikan orang mukmin selalu tertawa dan merasa gembira. Jadi 4 macam perbuatan ini tidak akan menjadikan kita ini menjadi orang yang banyak tertawa dan banyak bergembira. Apa itu? Yang pertama, zikrul akhirah, banyak memikirkan akhirat. Ya, ini kalau orang banyak memikirkan akhirat akan sedikit tertawa sesuai perintah Allah. Banyak menangis, memikirkan atau sibuk mencari keperluan hidup, itu juga diantaranya. Orang kalau sibuk serius aja itu nggak mau tertawa, sedikit tertawanya, susah tertawanya. Kemudian kata Yahya bin Mu'ad, merasa sedih atas dosa-dosanya. Ini juga orang yang selalu sedih dengan dosa-dosanya akan sedikit tertawanya dan banyak menangis. Dan yang keempat, memikirkan musibah yang kemungkinan akan menimpa dirinya. Hidup adalah musibah.
apapun yang menimpa kita dalam hidup ini hakikatnya adalah semuanya musibah. Baik yang menyenangkan, yang menyusahkan, sama musibah. Baik jadi orang biasa atau orang yang punya jabatan atau pangkat, sama musibah dua-duanya. Cuman seringnya manusia ini menganggap yang namanya musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal sahabat Nabi dulu kalau diangkat menjadi presiden, menjadi pejabat, gubernur, yang diucapkan bukan alhamdulillah, mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Oh, diangkat wali kota, diangkat bupati, mengucapkan innalil. Ada enggak kira-kira zaman sekarang? Oh, pasti rata-rata alhamdulillah. Selamatan 2 hari 2 malam, motong kerbau 5. Saking senangnya. Ya, Nabi dulu sama Nabi innal, karena apa? Ini musibah besar jabatan itu. Jika kita tidak betul-betul amanah dengan jabatan ini, nyeleweng dengan jabatan ini, udah neraka. Paling pertama nerakanya itu bagi para pemimpin seperti itu. Ya, ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang banyak tertawa. Allah mencela sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 59. Afa min hadzal hadisi ta'jabun, kata Allah, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Sehingga dulu ketika orang-orang Quraisy itu dengan berita itu mereka tertawa selama. Wa tadhakuna wa la tabkun, ketika Allah menceritakan tentang akhirat mereka tertawa. Tuh. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Wa antum samidun, sedang kamu itu cenderung orang-orang yang lengah, lalai. Tuh. Kemudian dalam surat Al-Isra Allah itu berfirman, wa takhirruna lil adqani yabkun, dan mereka semestinya menyungkurkan wajah sambil menangis ketika sujud itu menangis. Tuh. Kata Imam Abu Hasan Samarkandi, berarti setiap kita manusia ini seharusnya, seyogianya merasa sedih dengan 5 hal. Yang pertama, terhadap dosa yang lalu. Ingat, orang yang bahagia itu orang yang beruntung, orang yang selalu ingat dengan dosa yang di masa lalu. Dan kita tahu dosa itu tidak akan pernah hilang, tertulis di bukunya Allah. Maka orang yang bahagia adalah orang yang selalu ingat dengan dosa yang lalu, sehingga dia terus berusaha untuk bertaubat. Lalu dosa itu jadikan pijakan dia agar menyesal, sehingga dia akan banyak menangis kalau ingat dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Ya. Apalagi kita juga mungkin ada harap-harap cemas, diampuni atau tidak dosa itu, sehingga mengharap kepada Allah sambil meneteskan air mata. Yang kedua, kata Imam Abu Hasan Samarkandi, ia telah melakukan kebaikan-kebaikan, namun dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah ini, ya, ini juga termasuk orang yang berbuat kebaikan, tidak tahu siapapun kita yang berbuat baik diterima atau tidak kebaikan itu. Maka orang yang beruntung, atau kebalikannya, orang yang rugi itu adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, padahal tidak tahu kita diterima atau tidak kebaikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mengetahui perjalanan hidup yang telah dilaluinya, namun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, ini di orang lalai, celaka ini. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa Allah mempunyai 2 tempat, surga dan neraka. Kita semua tahu Allah udah disiapkan surga dan neraka. Namun dia tidak mengetahui tempat mana ia akan masuk. Ya, hanya kita yang bisa berusaha mengarahkan. Artinya kita yang suruh milih mau surga mau neraka. Dan yang kelima, yang terakhir, tidak mengetahui apakah Allah ridho kepadanya ataukah murka. Maka siapa yang memikirkan kelima hal tersebut di atas, saya dia tidak akan bisa tertawa banyak. Ya, kalau selalu kita berusaha mengetahui apakah Allah itu ridho atau tidak, murka atau tidak. Ya, itu. Karena itu Imam Abu Hasan juga mengingatkan kita, ya, agar nanti di akhirat
kita akan menghadapi 5 kesusahan juga. Di akhirat nanti kita juga akan menghadapi 5 kesusahan. Itu menyesal terhadap harta yang telah ia kumpulkan. Ini kita akan menyesal karena sibuk mengumpulkan harta, ya, dengan cara yang halal maupun haram, ia tinggalkan kepada ahli waris yang memusuhinya. Kadang-kadang harta yang kita kumpulkan ini ada ahli waris yang memusuhi harta itu. Ini, maka kita akan mengalami kesusahan nanti di akhirat. Yang kedua, menyesal terhadap penundaan amal-amal kebaikan. Padahal di catatan amal itu melihat hanya sedikit amal kebaikan. Artinya jangan pernah menunda berbuat kebaikan, bersegeralah berbuat kebaikan. Ya. Kemudian menyesal terhadap dosa-dosa di mana dalam buku catatan amalnya ya melihat banyak sekali dosanya. Ya, ini kesusahan kita di akhirat. Maka jangan kita menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat, maka pergunakan sebaik-baiknya kesempatan masih hidup ini untuk banyak bertaubat, berbuat amal soleh. Yang keempat, melihat begitu banyak orang yang menuntutnya, namun ia tidak bisa membayar kecuali dengan amal-amal kebaikannya. Ingat, di akhirat banyak orang yang bisa jadi menuntut kita, karena orang itu pernah mungkin kita hutang nggak dibayar, kita pernah menghina, ngomongin kesalahannya, mengambil haknya, nanti kita akan dituntut oleh mereka. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti, merasa amal kita banyak, sholat, puasa dan sebagainya banyak, tetapi hidup bermasyarakat kita kurang baik, ini yang bahaya. Bangkrut kita, karena semua kebaikan kita akan diambil oleh orang-orang itu. Ini susahnya kita nanti di akhirat kalau seperti itu. Ya. Maka banyak-banyak silaturahmi, sering meminta maaf kepada teman dan sebagainya, sahabat. Yang terakhir, yang kelima, susahnya kita di akhirat nanti adalah mendapatkan ketika Allah murka kepada kita dan tidak ada jalan untuk memperoleh keriduan Allah. Na'udzubillah. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita banyak-banyak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak menangis, banyak bersyukur, ya, banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan berkahan dan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin kajian tentang larangan tertawa dalam kitab Tabil Ghafilin karang 15 sampai sekarang ya, artinya menurut kesehatan katanya tertawa itu sehat, tapi tertawa yang bagaimana? Rasul juga bukan tidak pernah tertawa. Rasul tertawa, tapi Rasul kalau tertawa itu tidak sampai terbuka mulutnya menganga lebar. Ya. Itu tidak sampai menjadi lalai. Karena yang dilarang itu adalah yang seperti itu. Tertawa biasa, betul tertawa itu sehat, ya, tapi yang biasa, bukan yang terbahak-bahak. Ya, itu mudah-mudahan ini menjadi pengingat kepada kita. Karena Rasul mengingatkan selalu sahabat yang tertawa, wahai sahabatku, kenapa kalian tertawa padahal di belakangmu kematian. Itu cukup menjadi pengingat buat kita. Demikian mungkin untuk sementara kajian larangan tertawa selain Imam Al-Islam Kandi. Selanjutnya sambil nunggu waktu Isya, jika mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan Bapak. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi itu mungkin ada hikmahnya. Keterbatasan ilmu kita mungkin kadang-kadang seperti itu. Artinya logikanya apa memang kadang kita juga pikir, cuman Nabi melarang itu alasannya seperti itu. Kalau habis sholat subuh melahirkan kemiskinan, ya itu, dan juga bisa jadi menyebabkan penyakit. Kan kalau pagi kan baiknya ke jalan, apa kan seperti itu. Ya, itu memang orang kadang susah. Cuman kata Nabi masa ngantuk apapun, beda mungkin kalau kita umpamanya sedang duduk baca kitab atau baca buku, tiba-tiba ngantuk tertidur, nah, itu beda. Tapi jangan diniatkan, habis asar udah pagi umpamanya ngantuk, tidur. Nah ini jangan, ini dilarang. Atau beda kan orang kalau lagi perpergian kan naik kereta, naik bis, waktu apapun juga itu mah ya lagi duduk begitu kan ngantuk. Nah, itu mah nggak diniatkan. Ya itu seperti itu. Tapi pasti juga mungkin menurut kedokteran juga mungkin pasti ada lah penyebabnya apa seperti itu. Ya.
Kayak tidak boleh mandi habis asar 30 sebelah asar, tidak boleh mandi gini, kan ada juga itu alasannya. Itu juga seperti kaitannya ada dengan Nabi dulu. Awalnya sebenarnya dari Nabi semua dulu. Ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu dijabarkan oleh ilmu kedokteran, ilmu ini seperti itu. Ya. Jadi memang itu waktu-waktu itu kalau bisa ya, itu. Kan nanti jadi aneh yang malam mestinya tidur malah dibikin ini kan. Jadi kitanya polanya mungkin. Jadi sehingga dari kesehatan apa juga kan dari kita sebetulnya. Kalau kita mengikuti apa yang dicanangkan Nabi, sebetulnya insya Allah. Walaupun tadi itu namanya sakit apa semua kan Allah. Cuman Nabi menyuruh seperti itu artinya sunnah Nabi. Tuh kalau bisa seperti itu. Ya, tuh. Sebetulnya asbabun nuzulnya kaitannya dengan orang dulu kan. Mereka senang itu kan iman kepada ayat, kafir kepada ayat. Artinya ketika ayat itu senang dengan dia, ya itu dia pakai. Ketika nggak senang, dia nggak pakai, dihapus. Tuh orang dulu kan seperti itu. Orang-orang munafik dulu itu seperti itu. Artinya maksudnya jangan nggak dengan murah itu apa? Hukum yang sudah jelas-jelas itu umpamanya haram, lalu karena disogok sama harta, jadi halal kan begitu. Itu maksud seperti itu. Ya. Kemudian juga kaitannya kalau cenderung sekarang tadi, ya tadi itu juga masuk. Yang belajar ngaji tapi pakai target tadi itu. Kalau berani sekian, ya kalau enggak. Nah, itu juga masuk ke situ Pak, betul. Tuh. Karena kan Nabi juga tadi kecuali karena kasih sayang, ayatnya kan karena memang seperti itu. Cendera mata sebagai terima kasih. Apalagi baratnya kan kalau Nabi dulu kan nggak ada naik mobil harus bensin dan sebagainya. Nah kalau Ustadz diundang dari sana ke sini kan itu harus bayar ajudannya, bayar ininya umpamanya kan seperti itu. Jadi cenderung ayat itu kepada orang yang menjual ayat demi kesenangan sehingga hukumnya dirubah oleh dia. Itu menjual nama ayat Allah namanya. Wong sudah jelas haram, halal. Ditambah lagi ini, tambah ini. Jadi akhirnya kan banyak seperti itu sekarang. Membela yang sudah jelas-jelas haram dibela karena demi yang murah kan tadi itu di dunia ini dikatakan murah. Ya, itu yang dimaksud. Jadi sama dengan tadi itu kecenderungannya apa? Ulama yang minta dibayar sekian. Kalau sekian, kalau enggak. Itu juga termasuk itu. Ayat wala tasru ayat dia senang. Jangan kau jual beli ayat dengan harga yang nah ya murah lah. Seberapa sih dunia kesenangan dunia itu dibanding dengan akhir? Ya. Itu mungkin Haji. Kajian kita mungkin kita cukupkan karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi modal buat kita untuk pengingat kepada kita agar menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat dan digolongkan dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafamat subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Bila itu hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.